Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syafrizal Siregar di Kita Belajar _ID. Ya, di sini kita akan mempelajari materi transformasi fungsi, di mana saat ini ada 4 materi sebenarnya, tapi ada satu materi yang akan kita bahas pada video ini, di mana materi tersebut itu adalah materi translasi atau pergeseran. Ya. Langsung saja untuk memperdalam konsep, ya, kita buat suatu titik koordinat, ya, itu kita ambil saja titik koordinat 1,2. Nah, ini dia, kita sebut saja titik koordinatnya adalah titik koordinat A 1,2. Ini ya, titik koordinat A 1,2. Oke, sebagai suatu contoh bagaimana akan kita lakukan pergeseran sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Itu adalah jika A digeser 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, ya, maka koordinat hasil pergeserannya adalah oke. Tetapi sebelum masuk kita ke sini, kita harus tahu konsep dasar dari pergeseran yang dilakukan. Itu adalah ke kanan, ke kiri, atas, dan ke bawah. Dimana dari konsep koordinat kartesius perlu diingat, ini adalah suatu garis yang horizontal, itu adalah garis X atau sumbu X, dan satu lagi itu garis Y yang dari atas ke bawah, ya, atau disebut dengan garis vertikal, ya, dimana dominan dia bentuk angkanya atau bernilai angkanya itu ke kanan itu bernilai positif, sedangkan kalau dia ke kiri itu adalah bernilai negatif, ke atas juga masih bernilai positif, ke bawah juga bernilai negatif, ya. Berikut dengan bentuk soal yang akan kita bahas di sini. Jika A digeser 2 satuan ke kanan, nah ini 2 satuan ke kanan, berarti ke kanan. Nah, berarti dia bernilai positif ini. Tetapi di dalam pergerakan dari suatu langkah bentuk angka koordinat kartesius itu tidak berlaku positif negatif, tetapi nanti di aplikasi matematikanya. Oke. Jika A digeser 2 satuan ke kanan, kita ambil contoh. Ini titik awal itu adalah titik A 1,2, 2 ke kanan, gitu ya. 1, 2. Nah, berarti di sini dia 2 ke kanan dan 3 satuan ke atas. Nah, ini ke kanan 2, atau kita bentuk ini aja. Nah, ini ke kanan 2. Ini 2. Selanjutnya kita geser 3 satuan ke atas. Oke, di sini 1, 2, 3. Oke, 3 satuan ke atas, berarti di sini dia. Ini dinamakan dengan titik A aksen, atau disebut itu bentuk bayangan dari titik A 1,2. Maka setelah ditranslasikan atau digeser dari soal 2 satuannya ke kanan dan 3 satuannya ke atas, didapat titik koordinat ini berapa? 1, 2, 3, lurus, ya, 3, koma. Nah, ini sebelah kirinya apa? 5. Oke, maka didapat bayangan dari titik A atau A aksennya itu adalah 3,5. Nah, ini. Nah, maka kalau dilihat translasi atau pergeserannya itu adalah dari sini. Nah, ini skala pergeserannya. Pergeseran dari titik A 1,2 menjadi bayangan A aksen 3,5. Oke, nah, maka didapat bayangan dari soal di sini. Oke, untuk memperdalam materi, kita langsung ke contoh berikutnya. Jika A
digeser ke kiri sebanyak 3 satuan. Ini hanya perbedaan dari bahasa tulisan saja, tetapi harus kita pahami bentuk dari pergeseran angka tersebut, yaitu jika titik A digeser ke kiri sebanyak 3 satuan. Oke, ingat, di dalam pergeseran dari suatu koordinat kartesius tidak berlaku ke kanan atau ke kiri, tetapi nanti setelah di sini itu adalah bentuk angka dalam tulisan matematika, ya, dalam bahasa matematika, bahasa tulisan matematika. Oke, di sini kita dapat jika titik A, ya. Nah, berarti ini titik A kita buat. Ya, kita buat titik A digeser ke kiri sebanyak 3 satuan. A, nah di sini titik A. Oke, A di sini. A 1,2 masih kita gunakan titik yang sama sebanyak 3 satuan ke kiri, ya. Oke, ke kiri. 1, ini 1, 2, 3. Nah, berarti pergeseran awalnya dari 3 satuan ke kiri menuju di sini. Oke, selanjutnya dan ke bawah sebanyak 4 satuan ke bawah katanya. 1, 2, 3. Oke. Berarti titik yang dimaksud itu adalah menuju ke sini. Maka pergeserannya dari suatu bentuk titik koordinat A 1,2 didapat lagi di sini A aksen. Kita sebut saja di sini dengan A double aksen. Oke. Karena di sini tadi A aksen, ini double aksen, tapi ini hanya sebatas suatu bentuk pergeseran saja. Oke, kita dapat suatu titiknya atau pergeserannya A aksen. Mohon maaf, ini 1, 2, oh lah, 2-nya di sini ya. Nah, oke. Oke. Ini tadi seperti ini ya. Tadi ke kiri dulu, setelah itu ke bawah ya. Nah, ini dia. Dapat titik berapa ini? Ini berapa? Ini Y-nya itu negatif 2 dan X-nya itu adalah negatif 3. Maka titik yang didapat, titik koordinat yang didapat itu adalah negatif 3, negatif 2. Oke. Selanjutnya, oke, kita buat saja sembarang titik. Ya, saya buat saja di sini titik itu adalah 2,4 ya, 2,4. Nah, di sini ini disebut dengan titik B. Oke, 2,4 ya. Oke, jika jika titik B ditranslasikan oleh T sama dengan negatif 2, 3. Oke, negatif 2. Nah, oke. Maka yang bernilai negatif itu ini bergeser ke kiri dulu, ya, ke kiri dulu itu adalah sebanyak negatif 2. Nah, berarti sebanyak 2 langkah kiri, ya. Maaf, di sini tadi ya, sebanyak 2 langkah. Nah, oke, langkah pertama 1, 2, berarti pas di sini. Ini yang pertama. Selanjutnya itu sejauh 3 langkah, ya, 3 langkah ke atas. Nah, karena bernilai positif. Oke, 1, 2, 3, berarti di sini dia. Jadi titik bayangan, ya, bayangan dari titik B itu adalah B aksen sama dengan ini titik koordinatnya berapa? X-nya berapa? Ya, X-nya 0 dan Y-nya itu adalah 7 positif. Nah, berarti bayangan dari B 2,4, maka didapat B aksennya itu adalah 0,7. Oke, pergeserannya seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana bila ada bentuk soal seperti ini? Ya, secara matematika, ya, bentuk dari rumusnya itu adalah A X, Y. Oh, kita sebut saja dengan Q, ya, Q X, Y ditranslasikan bentuk angkanya ini adalah negatif 3,5. Oke,
Kalau ada bentuk soal seperti ini, maka kita kerjakan dengan bentuk matriks. Didapat Q aksen. Q aksen yaitu adalah X aksen, Y aksen. Ya, karena angkanya ini masih sedikit. Dan didapat X aksen, Y aksen atau bayangannya, bayangan dari Q. Kita sebut ini adalah Q aksen, tapi kita jabarkan dalam bentuk matriks itu adalah X aksen, Y aksen. Ini yang ditanyakan. Maka didapat X, Y, XY ya ditambah dengan translasinya. Ini kita sebut dengan maafin tadi A. Oh, ini sebanyak 3 ya. Ini Q. Ini banyak A. Ini A, ini B. Ya, kita dapat ini A, ini B. Nah, jadi bentuk soal pengerjaannya dengan metode matriks ini bentuknya penjumlahan, ya. Didapat X aksen, Y aksen sama dengan X, Y. X-nya berapa tadi? Ini dia, ini masuk dengan X, Y-nya. Itu adalah titik awal, itu adalah Q. Q itu adalah 2 dan 4. Ditambah bentuk translasinya itu ada A terhadap translasi A, B itu adalah -3 dan 5. Oke. Apabila pengerjaan soal seperti ini bisa langsung kita jumlahkan. Didapat X aksen, Y aksen sama dengan 2 ditambah -3, 2 ditambah -3 dan 4 ditambah 5. Oke. Maka didapat X aksen, Y aksen sama dengan 2 ditambah -5. Positif jumpa negatif itu adalah negatif, maka 2 dikurang 3. Dan ini 4 tambah 5. Kita tulis ulang supaya pengerjaannya mudah, terstruktur dan tidak ada kesalahan. X aksen, Y aksennya didapat 2 dikurang 3 itu adalah -1 dan 4 tambah 5 itu adalah 9. Maka didapat bayangan dari Q 2,4, didapat Q aksennya itu adalah -1,9. Q X, Y ditranslasikan terhadap -3,5, maka didapat Q aksennya itu adalah -1,9. Ya, ini Q X, Y ini adalah 2,4 tadi ya. Q 2,4 ditranslasikan terhadap titik -3,5, maka didapat Q aksennya itu adalah -1,9. Oke, selanjutnya ini ada soal, silahkan dikerjakan. Selanjutnya silahkan komen pada kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.